Jadi Tribuners ini terkait kematian satu keluarga di Warakas yang masih menjadi misteri sampai saat ini. Kenapa? Karena polisi hingga saat ini ternyata masih belum nih mengungkap penyebab kematian 3 orang yang merupakan satu keluarga di sebuah rumah di kawasan Warakas, Jakarta Utara yang ditemukan meninggal dunia, Tribuners. Jadi Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara AKBP Onkoseno Gradiarso mengatakan bahwa hal ini karena pihaknya ini juga masih mendalami nih penyebab kematian dari ketiga orang tersebut. Jadi hal itu dikatakan oleh Onkoseno saat dihubungi pada hari Minggu kemarin 4 Januari 2026. Jadi untuk penyebabnya ini masih dianalisa nih Tribuners sama pihak kepolisian. Dan ia juga menyebut nih alasan belum terungkapnya penyebab kematian para korban yakni karena mereka ini juga masih menunggu nih hasil pemeriksaan toksikologi dari kedokteran forensik. Meski begitu, Onkoseno mengatakan nih bahwa pihaknya juga berkomitmen ya untuk melakukan penyelidikan mendalam nih biar nanti kasus ini tuh terang benderang gitu Tribuners. Jadi menemukan apa sih penyebab kematian dari ketiga orang tersebut. Jadi buat informasi nih Tribuners, jadi warga di Jalan Warakas 8, Gang 10, Tanjung Priok, Jakarta Utara ini digegerkan nih dengan ditemukannya 3 orang yang meninggal dunia di sebuah rumah kontrakan nih pada Jumat 2 Januari 2026 lalu. Jadi 3 orang tewas itu diketahui adalah seorang ibu dan 2 anaknya. Jadi yang ibu ini bernama Siti Solihah yang berusia 50 tahun. Kemudian 2 anaknya ini ada Afia Al-Adilah Jamaluddin yang berusia 27 tahun. Kemudian yang satunya ini ada Adnan Al-Abrar Jamaluddin yang berusia 13 tahun. Dan selain korban yang meninggal dunia ini terdapat satu anak Siti Solihah lainnya yang menjadi korban, tapi dia ini selamat dalam peristiwa tersebut. Jadi anak itu ditemukan masih bernyawa Tribuners, namun dalam kondisi yang kritis ya, yang dimana saat ini juga dia masih menjalani perawatan medis gitu. Adapun jasad satu keluarga itu pertama kali ditemukan oleh anak Siti lainnya yang baru pulang kerja nih Tribuners. Jadi sang anak ini waktu pulang kerja, waktu buka rumah gitu ya, langsung dikagetkan dengan menemukan bahwa ibu dan saudara-saudaranya ini sudah terkapar begitu ya dalam kondisi tidak bernyawa. Dan alhasil dia pun langsung berteriak gitu ya, minta pertolongan ke tetangga-tetangga gitu. Dan Kasih Humas Polres Metro Jakarta Utara, Tribuners Ibda Mariati Jonggi ini membenarkan juga nih kejadian tersebut. Jadi pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan perihal penyebab pasti nih dari tewasnya ketiga orang tersebut. Polisi juga belum bisa menyimpulkan ya satu keluarga ini apakah korban pembunuhan atau lainnya ya, karena termasuk luka apa saja yang ditemukan di tubuh korban. Jadi Ibda Mariati hanya mengatakan polisi masih melakukan pendalaman terkait kasus tersebut. Kalau dari visual gambar yang diperoleh nih 3 orang ini udah dalam posisi tergeletak di lantai gitu Tribuners. Jadi satu orang pria dalam kondisi lemas dan diberikan pertolongan oleh tim medis. Nah, seiring dengan itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara AKBP Onkoseno tadi, Tribuners ini juga mengatakan nih bahwa pihaknya ini juga masih menunggu hasil otopsi ya dan juga pemeriksaan toksikologi tadi. Buat apa? Yang pastinya juga buat mengungkap apa sih penyebab meninggalnya satu keluarga itu tadi. Tepatnya adalah 3 orang dalam satu keluarga itu tadi. Jadi dia menegaskan penyelidikan kasus itu masih berjalan dan juga membutuhkan kehati-hatian nih Tribuners agar kesimpulan yang diambil ini juga benar-benar berdasarkan bukti ilmiah gitu ya, biar valid gitu. Dan hingga kini Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara juga masih menunggu nih hasil pemeriksaan toksikologi dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati yang dinilai krusial nih buat menentukan apa sih penyebab kematian dari ketiga korban ini. Jadi menurut Onkoseno, pihak kepolisian belum dapat nih memastikan kapan hasil pemeriksaan tersebut ini bakal keluar ya. Dan sambil menunggu itu hasil medisnya ya, polisi ini terus mendalami nih kasus ini dengan memeriksa sejumlah saksi di sekitar lokasi kejadian. Dari hasil penanganan awal di TKP nih Tribuners atau tempat kejadian perkara, polisi ternyata menemukan sejumlah tanda mencurigakan nih Tribuners pada ketiga jenazah korban ini. Jadi Onkoseno ini mengatakan kalau ketiga korban ini ditemukan dengan kondisi mulutnya ini mengeluarkan busa Tribuners, serta terdapat ruam kemerahan dan itu di hampir seluruh tubuh mereka. Jadi temuan tersebut kemudian menjadi fokus utama penyelidikan karena ini juga dinilai tidak lazim gitu ya, dan akhirnya ini juga membutuhkan pendalaman lebih lanjut buat mengetahui
tepatnya melalui pemeriksaan forensik ya, buat mengetahui penyebab kematian dari ketiga orang itu tadi. Dan Onkoseno ini juga menjelaskan nih Tribuners, sejauh ini pihak kepolisian udah memeriksa 10 orang saksi. Jadi mereka atau para saksi ini adalah tetangga-tetangga korban ya yang ada di sekitar kontrakan tersebut. Dan sementara itu satu korban yang selamat ini juga belum bisa nih dimintai keterangan ya karena masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit karena dia ditemukan dalam kondisi lemas gitu ya. Dan selain pemeriksaan saksi, polisi juga masih menunggu hasil otopsi itu tadi, kemudian juga pemeriksaan toksikologi dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Jadi menurut Onkoseno, hasil pemeriksaan tersebut menjadi kunci nih buat mengetahui secara pasti penyebab kematian dari ketiga orang dalam satu keluarga tersebut. Dikit-dikit Pak, update-nya Pak. Tadi apa saja yang sudah dilakukan Pak di TKP? Untuk perkembangan terkini dapat kami sampaikan bahwa dari teman-teman dari Mabes Polri yaitu Puslapor sudah datang untuk melakukan pengambilan sampel terhadap benda-benda yang ada di TKP yang sekiranya diperlukan untuk melakukan pengecekan lebih lanjut. Mungkin yang dapat kami update demikian. Selanjutnya kami masih ada berapa sampel sih Pak yang diambil Pak? Untuk pastinya dari teman-teman lapor yang pasti di sini nanti kami akan. Bang, tadi ada botol air itu kaitannya sama TKP-nya juga Pak? Ya itu hanya benda yang berada di sekitar sama korban. Jadi kita dugaannya racunan atau diracun Pak? masih belum bisa kita simpulkan pada dugaan masih dalam pemeriksaan. Pak, katanya waktu di TKP juga ada sempat teh yang belum terminum ya Pak ya? Di dalam sebuah teko, benar? Bukan sempat terminum, memang ada teh di sekitar dapur aja yang memang disiapkan di panci di wajan. Sejauh ini berapa saksi Bang yang ada di periksa Pak? Masih sementara belum ada yang kita periksa secara resmi ke Polres, masih kita interogasi awal di sekitar TKP saja. Ada benda-benda mencurigakan biasanya yang ditemukan? Sementara ini belum. Bang, emang dalam secara kasat mata kondisi jenazah memang ada yang melepuh-lepuh gitu Bang? Secara kasat mata ada. Di bagian mana aja Bang? Di sekitar tubuh aja. Itu diduga kenapa bisa melepuh? Untuk di dalamnya yang bisa menjawab nanti dari. Di 3 jenazah dan 1 korban selamat Bang? Atau ya enggak, yang di korban selamat tidak ada. Hanya yang di jenazah saja. Ada CCTV yang diamankan Bang? Belum. Masih kita lakukan pemeriksaan di sekitar itu. Bang, untuk kondisi korban yang dirawat seperti apa Bang? Yang dirawat masih saat ini masih dalam penanganan medis oleh kedokteran, masih menunggu hasil-hasil laboratorium dan lainnya. Kondisinya kritis atau seperti apa? Kondisinya cukup stabil. Ada obat-obatan yang ditemukan Bang di sekitar lokasi? Obat-obatan tidak ada, hanya rekam medis saja dari ibunya. Kenapa ada penyakit dari ibunya atau? Pernah kontrol jantung aja yang kami lihat. Ntar masih kita pelajari juga untuk dokumen-dokumen lainnya, nanti lebih lanjut akan kami sampaikan dokumen. Mungkin demikian ya. itu yang kontrol jantung siapa Bang? Bisa didetailin Bang? Dari ibu korban. Oh, ibu korban. Ini memang satu keluarga, ayahnya sudah tidak ada atau bagaimana? Ya, ibunya ayah memang sudah meninggal ini. Baru waktunya atau? Lebih pastinya nanti kami dalami lagi. Karena ini juga masih sangat dini sekali, nanti kami dalami lagi. Oke. Terima kasih Ibu dan anak ya Pak? Ya. Korban ibu dan anak. Iya betul. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.